Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan relay dan juga sensor peer dan aktuator servo. Jadi, di sini kita sudah memiliki satu buah relay di mana relay ini merupakan sebuah switch yang fungsinya itu untuk menghantarkan arus listrik dan mengontrol arus listrik tersebut. Jadi, di sini tuh relay ini tuh menggunakan sebuah prinsip elektromagnetik, jadi menggerakkan kontak sokar ini sehingga arus listrik yang kecil itu akan menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Baik, mari kita akan coba mensimulasikannya. Di sini, jika terdapat benda yang terdeteksi oleh sensor pasif infrared, maka relay tersebut akan bergerak ke arah jarum jam. Sedangkan jika tidak ada benda yang bergerak, maka aktuator servo itu akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Baik, mari kita akan coba lihat pada kodenya. Pertama-tama kita harus menginputkan modul servo pada line pertama ini. Kemudian kita akan memiliki sebuah variabel di mana nama variabelnya di sini saya set sebagai myServo, di mana myServo ini bertipe data servo. Kemudian saya juga memiliki dua buah variabel lainnya, yaitu untuk peer-nya yaitu pasif infrared, di mana pasif infrared ini saya namai dengan pin peer. Pin peer ini bertipe data integer, di mana tipe data integer ini saya set 12. 12 ini dapat dari mana? 12 ini didapat dari kaki signal yang sebelah kiri ini, di mana kaki signal ini tuh sudah saya pasangkan ke analog input 12. Kemudian saya juga memiliki log peer, di mana log peer ini tuh awal-awal saya set sebagai low. Tipe datanya itu berupa boolean. Kenapa boolean? Karena di sini tuh hanya akan mengeluarkan dua buah output, yaitu antara low ataupun high. Kemudian di sini saya membuat satu fungsi void. Fungsi void ini tuh untuk melakukan setting up. Di mana setting up ini pertama-tama tuh kita akan melakukan serial begin 9600. Kemudian di sini tuh ada pin peer. Pin peer ini akan menerima input. Jadi jika ada benda bergerak melalui pasif infrared, dia itu akan menerimakan input dan memasukkannya ke dalam sensor ini. Kemudian di sini itu ada pin mode 2 untuk outputnya. Jadi mode 2 ini kan sudah saya settingkan ke 12 di sini ya. Jadi nanti dia akan menerima input dan mengeluarkan outputnya pada pin 12. Kemudian di sini juga saya memiliki variabel myServo, di mana variabel myServo ini saya attachkan ke analog input 2. Jika teman-teman lihat di sini, saya menggunakan analog input 2 untuk memasukkannya ke dalam aktuator servo. Kemudian sebelum masuk ke aktuator servo, analog input 2 ini tuh kabelnya sudah saya pasangkan ke dalam sebuah relay, di mana relay ini juga memiliki beberapa terminal. Nah, terminal di sini tuh sudah saya pasangkan ke dalam kutub negatif, yang dimana nanti kutub negatifnya itu akan saya pasangkan ke dalam grounding. Sedangkan untuk kutub positifnya, jika teman-teman lihat di sini tuh sudah dipasangkan ke dalam 5 voltase. Kemudian di sini saya memiliki sebuah fungsi void, yaitu fungsi void yang melakukan looping atau perulangan. Di sini tuh saya memiliki sebuah fungsi yang bertujuan untuk membuat sebuah fungsi logika if else, di mana pertama-tama itu variabel log peer itu akan membaca dari pin peer. Jadi dia tuh akan menerima input dari pasif infrarednya ini. Kemudian di sini akan melakukan serial printlen log peer. Serial printlen ini tuh untuk di serial monitor ini. Jadi jika teman-teman klik di sebelah sini, nanti ada muncul serial monitor untuk mengecek berapa nilai yang dibaca oleh log peer. Tipe nilainya itu karena tadi di setnya boolean, maka hanya akan mengeluarkan tipe nilai yang 0 atau 1. Kemudian di sini jika nilainya bernilai 1, maka dia akan membuat aktuator servo high atau berjalan. Nah, kemudian di sini itu servonya itu akan bergerak 180 derajat. Selain daripada itu, yaitu jika log peer-nya sama dengan 0, maka digital write 2 itu jika teman-teman lihat di sini, ini akan mendeteksi pada aktuator servo, kemudian akan dibuat low. Kemudian myServo itu tidak akan bergerak dan akan dideteksi sebagai 0 derajat atau tidak bergerak sama sekali. Sekian dan terima kasih.
kasih.